iman keukurannya itu dari sawa asabil, jalan standarisasi umum orang akal tentang konsep kebenaran orang-orang umum saja udah masuk akal. Ini adalah salah satu contoh yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa bahwasannya Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala itu mencontohkan bahwa orang Yahudi itu memahami sebuah kebenaran iman kepada Allah al-haq. Tapi dasarnya bukan apa? Dasarnya bukan undang-undang kebenaran. Dasarnya bukan undang-undang kebenaran, bukan argumentasi yang kuat, tapi dasarnya fanatisme. Tidak ada yang masuk surga itu kecuali orang Yahudi. Kata orang Nasrani, oh enggak ada orang yang masuk surga kecuali orang Nasrani. Orang Yahudi enggak masuk surga. Kata orang Yahudi, enggak, orang Nasrani enggak masuk surga. Klaim surga itu punya Yahudi, klaim surga itu punya Nasrani. Allah membantah bahwasanya ketika kalian itu berpikir memahami sebuah konsep kebenaran itu adalah dengan manhaj fanatisme, dengan manhaj suka dan tidak suka, like or dislike, dengan memahami sebuah kebenaran bukan dasar-dasar konsep kebenaran yang argumentatif, maka jangan klaim Allah juga seperti kalian bahwasanya Allah itu lebih suka sama orang Yahudi daripada yang lain. Yang lain tidak suka. Allah lebih suka pada Nasrani, tidak kepada yang lain. Yang lain tidak suka. Bahwa petunjuk agama dan surga hanya untuk Yahudi, hanya untuk Nasrani, yang lain tidak. Allah itu bukan orang Yahudi. Allah itu tidak seperti kalian. Jangan ajak Allah dan klaim Allah seperti itu enggak benar. Jadi seolah-olah Allah juga seperti itu, bahwasanya Allah tuh lebih suka sama orang Yahudi. Nahnu abna'ullah, dan kami adalah keturunan Allah. Wa ahibba'uh, dan kami adalah kekasih-kekasih Allah, kata orang Yahudi. Adik-adik sekalian. Maka di sini adik-adik sekalian, klaim-klaim semacam itu kerap dilakukan oleh orang Yahudi, sehingga adik-adik sekalian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya ketika dibantah dengan dalil-dalil yang argumentatif, maka kemudian akhirnya mereka menyodorkan satu hal yang irasional, satu hal yang tidak logik. Contohnya apa? Ya Musa, saya tidak mau iman kepada kamu sebelum Allah itu kelihatan oleh kita depan mata kita. Tunjukkan Allah depan mata yang kira-kira kelihatan. Benar tidak benar kok seperti itu? Selalu melakukan atau menyodorkan, meminta sesuatu yang tidak akan bisa dipenuhi. Orang Yahudi tahu Nabi Musa tidak akan bisa memenuhi, dan Allah tidak akan bisa memenuhi. Ketika Allah Subhanahu wa taala diminta oleh orang Yahudi, atau Nabi Musa diminta oleh orang Yahudi untuk menunjukkan Allah secara jahrah, itu permintaan yang tidak akan terpenuhi. Seperti halnya kemarin, orang Yahudi bertanya 4, semuanya masuk akal 4, tapi satu yang terakhir pasti jawabannya itu mereka cari perbedaan. Memang yang mereka cari perbedaan. Kamu yang membawa wahyu siapa? Muhammad, Jibril atau Mikail? Itu jelas sudah nyari perbedaan, sebab mereka nggak suka sama Jibril. Sedangkan yang dilakukan, apa yang dijawab oleh Rasulullah pasti Jibril, karena Rasul nggak mungkin berbohong. Inilah yang dicari orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu otaknya muter untuk selalu menentang Allah. Otaknya muter selalu, apapun yang dikemukakan oleh Allah harus ditentang. Akhirnya menyodorkan satu konsep-konsep yang tidak masuk akal. Kami mau beriman ya Muhammad, tapi kami minta supaya Masjidil Haram dan Tanah Haram itu diperluas. Dan saya minta dan kami minta supaya Sofa dan Marwa itu dijadikan emas. Kata Allah, kamu itu seperti orang Yahudi. Makanya di sini disebutkan, adik-adik sekalian, di sini disebutkan, aturiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Artinya su'ila Musa min qabl, Nabi Musa diminta oleh orang Yahudi. Apa kalian itu mau melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang Yahudi? Atau seumpama kalau kalian itu meminta kepada Muhammad seperti itu, kalian itu sama dengan orang Yahudi kalian. Jadi watak Yahudi itu ya ada terus. Kadang-kadang kita juga umat Islam juga kadang-kadang punya karakter kayak orang Yahudi.
Apa? Semuanya salah. Apapun yang kata Kiai Said Agil harus salah. Apapun yang berbau NU harus salah, nggak boleh benar. Apapun salahnya daripada kelompok kalian harus dibenarkan. Kalian bukan muslim, kalian itu Yahudi. Nggak terasa kalian keluar daripada konsep-konsep agama ini. Bagaimana mungkin agama ini dipegang oleh orang-orang Islam, dipegang oleh orang semacam itu, dipahami oleh kalian yang memiliki pemikiran semacam itu? Rusak agama, mahjub agama. Nah, jangan seperti itu. Benar, benar, salah, salah, baik, baik, benar, benar, salah, salah. Ukurannya adalah Al-Quran dan hadis. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan la tuhibbu syai'an wa la takrahu syai'an illa ba'di 'ardi af'alihi 'ala al-kitab was sunnah. Janganlah kalian suka kepada sesuatu dan benci kepada sesuatu kecuali setelah ada dalil-dalil dari Quran dan Sunnah. Anda sekalian, itu adalah orang-orang yang sesat sawa as-sabil. Orang-orang sesat dari jalan yang sebenarnya. Jalan yang sawa, jalan kebenaran yang diakui oleh manusia itu sawa as-sabil. Jalan yang lurus di sisi sawa as-sabil adalah jalan yang standarisasi, standar aja. Kebenaran standar yang dimaklumi, difahami oleh manusia, yang diakui oleh manusia. Ini orang semacam itu sudah keluar. Ini secara standarisasi orang biasa tentang kebenaran saja sudah nggak masuk akal. Meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta kepada Rasulullah supaya sofa dijadikan emas, marwah dijadikan emas, atau Allah menunjukkan eksistensinya di depan kita sehingga kelihatan oleh mata. Iman keukurannya itu dari sawa as-sabil, jalan standarisasi umum orang akal tentang konsep kebenaran orang-orang umum saja udah masuk akal. Sudah dhalla, sudah tersesat. Kalian ini tidak masuk dalam standarisasi hukum orang-orang yang biasa aja udah nggak masuk. Standar orang-orang yang benar. Standar konsep kebenaran standar yang dipahami oleh seluruh manusia, diakui oleh manusia. Ini sudah nggak benar ini. Apalagi standar yang lebih tinggi lagi, dong. Ini dari standar yang biasa aja nggak masuk itu. Ada sekalian. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak jawab. Allah jawabnya apa? Wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa as-sabil. Kalau orang semua menggantikan kafir kekufuran dengan keimanan, menggantikan keimanan dengan kekufuran, dia sebetulnya iman kepada Allah, dia sebetulnya percaya kepada Nabi Muhammad, tapi dia tidak mau percaya kepada Nabi Muhammad, tapi justru dia menyodorkan satu pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk akal, tidak logik, tidak pas dengan standarisasi kebenaran orang-orang umum yang diakui oleh masyarakat umum. Secara masyarakat umum pun tidak akan mengaku, yaitu menyodorkan satu pertanyaan dan pernyataan yang tidak masuk akal, yang tidak ada hubungannya dengan agama dan dengan masalah keimanan. Ini orang semacam itu udah nggak benar ini. Maka dari itu adik-adik sekalian, maka kata Allah akan masuk neraka. Kenapa? Lo kalian standarisasi umum aja nggak masuk. Contoh begini, kalian mau beli tanah semeter harganya berapa? Di sini 250.000. Kalau sehektar itu berapa? 2,5 miliar. Ya kan? Sehektar 2,5 miliar. Karena 1 meter 250.000. Tapi kalian beli tanah kepada orang, ya sok silakan. Dijual nggak apa? Berapa ini 1 hektar? Berapa harganya? 5 miliar. Wah, ini sudah korojaan sawa isabil ini. Ya kan? Ini dolla sawa asabil mau kayak gini. 5 miliar dia. Logo standarnya aja 250, kok ini ke 5 miliar, dan standar 500, 2 kali lipat nih. Ini yang disebut dengan dolla sawa asabil. Artinya sudah niat nggak benar, orang ini udah nggak niat, bukan niat iman ini, bukan niat dijual itu tanah, niat nggak dijual.
Cuma permasalahannya apa? Di dalam masalah keimanan, sebetulnya dia itu mengakui Nabi Muhammad benar, Quran itu benar, nah Rasulullah itu benar. Cuma dia tidak mau mengakui, tapi justru menyodorkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat kufur. Pertanyaan-pertanyaan tentang apa sih maksudnya? Ketika mereka itu percaya kepada kebesaran Allah, ditanya siapa yang menciptakan bumi dan langit? Allah. Siapa yang maha kuasa? Allah. Rasulullah datang untuk memperkuat keimanan mereka, tapi mereka menyodorkan, coba sofa jadikan emas. Coba bisa nggak kamu seperti itu? Kan kamu percaya kalau Allah itu maha kuasa. Jangan kamu menciptakan sofa emas, seluruh Mekah emas juga bisa Rasul Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sodorkan pertanyaan semacam itu, pertanyaan itu adalah bukan pertanyaan murni istifham, murni tolak minta kepada Rasulullah, bukan. Itu pertanyaan inad, itu pertanyaan ingkar, kufur. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kenapa kalian itu menukar iman dengan kekufuran atau menukar kufur dengan bayarnya keimanan. Kenapa iman kalian itu ditukar dengan hal semacam itu? Tidak benar kalian. Akhirnya adik-adik sekalian, kata Rasulullah, ya udah kalau begitu fa'fu wasfahu, tinggalin. Kenapa? Lah wong orang niatnya nggak bener kok. Wong tanah harganya 250.000 per meter, 1 hektar 2,5 miliar kok mintanya 7 miliar itu kan. Udah fa'fu wasfahu, wis assalamualaikum wassalam, tinggal. Apa sebab? Niat beli bener orang tuh, nggak niat jiwa orang tuh, paham tak? Wah ini bukan niat orang beriman kepada Rasulullah, kepada Allah. Ini memang niatnya inat, niat ingkar. Ini sifat-sifat Yahudi yang kadang-kadang kita sendiri nggak terasa melakukan. Kenapa? Dasarnya hasad. Karena hasud itu adalah sifat di dalam diri manusia itu ada. Maka itu jangan ditumbuh suburkan itu hasud. Maka hasud akan melahirkan fanatisme. Hasud akan menyesatkan kita dari kebenaran. Hasud akan menutupi otak dan pikiran dan hati kita untuk memahami sebuah konsep kebenaran hakiki. Maka itu hati-hati kalian semua. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.